Heyo Tsamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian para nakama semua hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya, dan segala yang direncanakan hari ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Seminggu belakangan ini Eiichiro Oda merilis dua tajuk utama, dimulai dari kolom SBS volume 105 dan dilanjutkan dengan One Piece chapter 1077 yang bocorannya sudah dibagikan oleh Redon dan juga Warsgen. Ada banyak informasi penting dan menarik yang Eiichiro Oda sajikan dalam dua tajuknya tersebut. Di antaranya di kolom SBS 105 di mana silsilah keluarga sang orang nomor 2 terkuat di kelompok Yonko Luffy yakni Zoro sudah diumumkan. Namun dengan terungkapnya silsilah keluarga Roronoa Zoro pada kolom SBS 105 ini justru kembali memunculkan asumsi baru di kalangan fans. Banyak fans One Piece yang menyebut bahwa penyakit buta arah yang dialami oleh Zoro adalah bawaan dari leluhurnya, yaitu klan Shimotsuki sendiri. Jadi, benarkah demikian? Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian agar Mimin makin semangat menyajikan konten-konten khas Tamagon Park. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Roronoa Zoro adalah karakter yang diketahui mempunyai skill yang luar biasa, yakni penyakit kronis buta arah yang benar-benar sudah stadium akhir. Bagaimana tidak, di setiap perjalanan kru bajak laut topi jerami singgah dari pulau ke pulau lain. Manusia hijau yang satu ini selalu saja dengan PD-nya berkeliling sendirian untuk mendapatkan sake ataupun minuman kemasan kesukaannya tanpa takut apapun. Beruntungnya sepanjang dia menghilang yang disebabkan oleh penyakit buta arahnya ini, namanya masih belum disebutkan oleh pihak informasi maupun keberadaannya dicari oleh polisi karena dia dinyatakan menghilang pada saat-saat tersebut. Namun yang pasti pada saat dia ingin berjalan ataupun menjelajahi pulau yang disinggahi topi jerami, tentu para kru yang sudah tahu akan penyakit kronisnya ini memberikannya nasihat ataupun melarangnya dengan tujuan agar mereka tidak kehilangan manusia hijau yang satu ini. Namun konyolnya banyak momen lucu yang tercipta akan penyakit yang dimiliki oleh Roronoa Zoro yang satu ini dan membuatnya menjadi karakter favorit banyak orang. Roronoa Zoro sering digambarkan Eiichiro Oda sebagai karakter yang kerap nyasar atau buta arah. Penyakit buta arah inilah yang membuat Sanji melarang Zoro ikut menjadi dokter Vegapunk asli di dalam laboratorium, seperti yang diperlihatkan di dalam One Piece chapter 1075. Namun kabar yang beredar belakangan ini, terutama setelah Eiichiro Oda merilis SBS 105, menyebut bahwa penyakit buta arah yang dialami oleh Zoro adalah faktor genetik alias keturunan. Asumsi ini muncul setelah dalam kolom SBS 105 secara detail Eiichiro Oda mengungkapkan silsilah dari keluarga Zoro yang dimana terungkap bahwa sang wakil komandan Yonko Luffy tersebut masih memiliki hubungan darah dengan klan Shimotsuki. Dalam kolom SBS 105, Oda Sensei mulai menjelaskan dengan menyebutkan bahwa Shimotsuki Kouzaburo membuat pedang Enma 55 tahun yang lalu sebagai hadiah kepada Kozuki Oden yang saat itu berusia 4 tahun. Tidak lama setelah membuat pedang Enma ini, Shimotsuki Kouzaburo pergi berkelana meninggalkan Wano bersama 25 orang penduduk Wano, dan di antara rombongan tersebut juga ikut kakak perempuan dari Shimotsuki Urachimaru. Dia bernama Shimotsuki Furiko yang belakangan diketahui sebagai neneknya Zoro. Nah, 3 tahun berselang atau 52 tahun yang lalu, disebutkan bahwa Shimotsuki Kouzaburo dan juga rombongan tiba di sebuah desa yang bernama East Blue. Nah, rombongan Kouzaburo ini membantu penduduk desa dari serangan para bandit. Kemudian pada akhirnya Kouzaburo dan 10 orang dari rombongan yang berasal dari Wano, Shimotsuki Furiko akhirnya menetap di sebuah desa yang mereka beri nama Desa Shimotsuki. Nah, di desa Shimotsuki inilah Shimotsuki Furiko menikah dengan seorang pendekar pedang hebat pribumi yang bernama Roronoa Pinzoro. Kemudian mereka memiliki seorang putra yang bernama Roronoa Arashi, ayah kandung dari Zoro. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin Shimotsuki Furiko dan kawan-kawan bisa tiba di East Blue? Padahal jarak dari Wano ke East Blue sangatlah jauh. Seperti yang diketahui, Wano Kuni terletak di lautan New World dan untuk sampai ke East Blue harus melewati beberapa tempat, salah satunya adalah Fishman Island. Terlebih lagi dalam kolom SBS 98 pernah disebutkan oleh Eiichiro Oda bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Shimotsuki Furiko dan kawan-kawannya hingga tiba di East Blue adalah perjalanan pertama mereka mengarungi lautan. Nah, seperti yang pernah dijelaskan di dalam manganya bahwa Wano adalah negeri yang tertutup. Kemudian dahulu kala Shogun dari negeri Wano melarang penduduknya untuk pergi keluar tanpa seizinnya. Nah, ini artinya perjalanan Shimotsuki Furiko dan kawan-kawan hingga sampai ke East Blue adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan. Nah, dan jika memang perjalanan Shimotsuki Furiko ini hanyalah sebatas ingin melihat dunia luar, maka kemungkinan besar mereka tiba di East Blue hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Yups, dengan kata lain, Shimotsuki Furiko dan kawan-kawan nyasar hingga sampai ke East Blue.
Beruntung mereka disambut oleh warga pribumi karena Shimotsuki Furiko dan kawan-kawan berjasa menyelamatkan mereka dari aksi keji para bandit sehingga mereka diizinkan menetap di sana. Maka inilah yang menjadi dasar para fans One Piece menganggap Zoro mewarisi penyakit buta arah dari leluhurnya yaitu Shimotsuki Furiko. Selain itu, seperti yang diketahui bahwa Eiichiro Oda selaku manga One Piece mengakui bahwa intisari dari cerita yang dibuatnya banyak terinspirasi dari hal-hal fakta yang terjadi di dunia nyata, termasuk tanda petik penyakit buta arah yang dialami oleh Zoro. Nah, perlu kalian ketahui, warga Jepang menyebut istilah buta arah dengan sebutan Hoko Onchi. Hoko Onchi adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengingat atau menggambarkan arah di sekelilingnya. Salah satu seniman Jepang yang kebetulan juga adalah seorang yang buta arah dengan username Yuta Ponta menggunakan gambar ilustrasi buatannya untuk menggambarkan perbedaan proses dalam otak yang dialami oleh orang yang buta arah dengan orang yang tidak buta arah. Di dalam gambar di atas ada panel pertama digambarkan seorang yang tidak buta arah berdiri di depan sebuah supermarket. Nah, di bawahnya digambarkan isi otak orang tersebut, di mana menurut Yuta Ponta ini, orang-orang ini memiliki kompas mental dan dapat membentuk sebuah gambaran dalam pikirannya mengenai lingkungan sekitarnya, tentunya dalam skala yang lebih besar. Itu termasuk gedung di sekitarnya dan jalur tempat asal mereka datang. Nah, inilah yang menyebabkan mereka dapat menghubungkan tempat mereka berada saat ini dengan tempat-tempat sebelumnya yang menuju ke sana. Oke, pada gambar kedua ini, panel pertama cukup mirip dengan gambar pertama, tetapi pada panel kedua memperlihatkan bahwa isi dalam pikiran orang yang buta arah ini hanya ada gambaran mengenai papan nama supermarket tersebut. Dalam pikiran bawah sadar orang-orang ini, mereka tidak menangkap sekelilingnya maupun jalur ke tempat tersebut. Oleh karena itu, sehingga supermarket tersebut muncul begitu saja tanpa konteks apapun. Inilah yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke tempat asalnya. Dan bukankah kasus yang dicontohkan di atas sangat mirip dengan permasalahan buta arah yang dialami oleh Zoro kan? Oke, salah satu arc yang paling menggambarkan persamaan kasus yang dicontohkan di atas dengan permasalahan buta arah yang dialami oleh Zoro adalah pada saat di Pulau Sabaudi setelah time skip. Zoro memang diperlihatkan sebagai bajak laut topi jerami yang pertama kali sampai di Pulau Sabaudi, bahkan sampai di rumahnya Saki dan juga Silver Riley. Namun masih dalam arc yang sama, diperlihatkan pula bagaimana susahnya Perona mengarahkan Zoro hingga pada akhirnya sampai ke rumahnya Saki dan juga Silver Riley. Padahal Zoro sebelum time skip sudah pernah datang ke rumahnya Saki dan Silver Riley kan? Meski jarak waktunya adalah 2 tahun, tidak mungkin rasanya orang akan secepat itu melupakan lokasi yang pernah ia datangi. Toh juga kru bajak laut topi jerami yang lain bisa tiba di rumahnya Saki dan juga Silver Riley tanpa kehilangan arah. Nah, atas dasar inilah tidak menutup kemungkinan Eiichiro Oda terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh seniman Jepang tersebut dan mengadaptasinya dikala menggambar ataupun membuat karakter dari Roronoa Zoro. Well, sekali lagi ya, ini hanyalah asumsi atau pendapat dari Tamgon pribadi. Meski demikian, mungkinkah Eiichiro Oda akan mengungkapkannya suatu hari nanti, entah itu di dalam kolom SBS, di manga, ataupun di One Piece Magazine. Yep, sekian saja ya menurut analisa kita hari ini terkait dengan plot twist kolom SBS volume 105 yang berisi teori terkait dari mana Roronoa Zoro mendapatkan penyakit dari buta arahnya. Jika kalian punya pendapat lain, jangan sungkan untuk baku hantam di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan dan kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Sekian dari Tamgon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.